Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Seperti biasa, ketua kelas dan Gio akan berdoa. Untuk mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu presentasi dulu ya. Iya, Octavia, Putri Rebecca, Ibu Muhammad Irfan, Hadir, Bu. Rizky Amelia, Ibu Muhammad Al-Fakir, Saudara Hadir Nabi. 3 hari, Bu. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Berita apa yang sedang pernah dibicarakan akhir ini? Ayo, siapa yang ingin berita? Ya, Rizky. Berita siapa? Siapa itu? Ada dengan mereka selingkuh. Aset selingkuh ya, bukan selingkuh. Sebenarnya menikah. Terus apa lagi? Paling berita tentang Aset? Itu Bu, yang baju impor itu Bu nggak boleh lagi masuk Indonesia. Oh, yang BC mau mendengarkan itu ya. Oke, berarti kalian menyimak berita akhir ini ya, jangan boleh ketinggalan. Oke, Ibu. Oke, siapa yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita membahas materi mengenai apa? Nah, yang cerita fantasi, Bu. Cerita fantasi dan Teks fantasi Bu. struktur teks fantasi. Bagus. Pada pertemuan hari ini kita juga masih membahas mengenai materi teks cerita fantasi. Tetapi berbeda dengan pertemuan kemarin, jika kemarin ada pengertian dan strukturnya, pada hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada teks cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ibu mengharapkan kalian semua bisa mengetahui apa saja unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada teks cerita fantasi dan bisa menentukan jika kita membaca teks cerita fantasi nanti kalian bisa menentukan apa saja unsur-unsurnya yang terdapat dalam cerita tersebut. Oke? Kemarin itu sudah mengulas sedikit ya mengenai kalau kita hari ini akan membahas mengenai unsur-unsur intrinsik pada teks cerita fantasi. Sebelumnya siapa sudah mengetahui apa saja unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada teks cerita fantasi? Ayo siapa? Rindu. Alur. Apa lagi? Tokoh Bu. Tokoh. Terus? Sudut pandang Bu. Sudut pandang. Terus? Apa lagi? Amanah. Amanah. Penokohan. Penokohan. Tokoh dan penokohan. Satu lagi? Tema. Oke, sebelumnya Ibu sudah menyiapkan PowerPoint ya mengenai materi kita pada hari ini. Oke. Unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Sebelum kita mengetahui apa saja unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi, kita mengulas sedikit mengenai apa itu cerita fantasi. Ya, siapa yang di sini ingat apa itu cerita fantasi? Saya, Bu. Ya, silakan Irfan. Iya, Bu. Teks cerita fantasi itu merupakan teks yang berisi khayalan penulis atau cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Ya, ada lagi? Ada yang bisa mengulang apa yang dikatakan Irfan tadi? Apa itu cerita fantasi? Cerita yang khayalan Bu. Cerita yang bersifat khayalan. Ya benar ya. Teks cerita fantasi itu merupakan teks yang berisi khayalan pengarang dan tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Apa kira-kira contoh cerita fantasi yang tidak terjadi di dunia nyata? Karena semuanya tidak terjadi ya. Timun Mas. Timun Mas. Ya benar ya. Ada lagi? Bawang putih bawang merah. Bawang putih bawang merah. Oke. Jadi tidak senang membaca ya. Yang lainnya masih belum ada suara ya. Oke, kita langsung masuk saja pada unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi, yaitu yang pertama ada apa? Tema itu merupakan ide atau gagasan dari keseluruhan isi cerita.
Jadi dalam unsur inti cerita fantasi itu ada tema, yaitu yang melatar belakangi terjadinya suatu cerita. Jika pada cerita Kalipundang misalnya, tema cerita Kalipundang itu apa? Yang melatar belakangi terjadi cerita Kalipundang itu apa? Durhaka. Jadi kalau misal temanya durhaka, isi ceritanya kira-kira bagaimana? Sudah terbayang belum kalau tema cerita ini tentang anak yang durhaka? Kira-kira isi dari ceritanya bagaimana? Anak yang melawan pada orang tuanya, cuman durhaka itu identik pada orang tua. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini dua unsur yang berbeda. Jika tokoh merupakan pelaku, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat tokoh. Paham tidak? Kalau tokoh itu misalnya ibu sebagai nenek sihir misalnya. Nah, kira-kira penokohan ibu bagaimana wataknya? Kalau nenek sihir jahat, terus menyeramkan ya. Kalau ibu diposisikan sebagai tokohnya seorang pening, jadi penokohan ibu kira-kira bagaimana? Baik, enak dipandang ya. Oke, yang selanjutnya yaitu alur. Alur itu merupakan urutan jalan cerita. Nah, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu ceritanya dari A ke Z, ya, dari A ke Z. Kalau alur mundur berarti dari Z ke A. Kalau campuran A Z Z A gitu ya. Oke, yang selanjutnya PPT-nya itu agak berantakan ya, tidak apa-apa. Yang selanjutnya yaitu setting atau latar, yang merupakan mengacu pada tempat, waktu dan suasana terjadinya cerita. Kira-kira kalau dalam cerita itu di sebuah desa terdapat gubuk kecil yang ditempati oleh seorang peri. Kira-kira itu tempatnya di mana? Gubuk kecil. Di gubuk kecil, terus di desa. Karena dari desa tempatnya. Kemudian kalau jam menunjukkan pukul 2 dini hari dan Irfan belum pulang ke rumah, kira-kira dia kemana ya? Itu latar waktunya apa? Jam 2. Oke. Terus kalau misalnya cerita fantasi terdapat terasa hening, gelap dan gulita, dingin, merasa ketakutan, kira-kira suasananya bagaimana? Menakutkan ya, mencekam. Oke. Selanjutnya yaitu terdapat sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Coba siapa yang mengerti dari maksud dari strategi yang digunakan pengarang dalam menyampaikan ceritanya? Ya, Evan, silakan. Cara strategi yang digunakan pengarang itu bisa melalui sudut pandang orang pertama atau pengarang itu sendiri, dengan kata aku, saya dan yang lain, lalu dengan sudut pandang orang ketiga itu dari cerita orang lain itu yang menggunakan orang sebagai benar ya. Jadi sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu merupakan pesan moral atau pelajaran yang dapat dipetik dari cerita fantasi. Pesan moral, Bu ya, kita tidak asing lagi dengan pesan moral ya, amanat. Kira-kira kalau ceritanya mengenai batu belah batu takut itu pesan moralnya apa? Jangan berkata pada orang tua. Jadi kata pada orang tua. Lalu dengarkan perkataan orang tua. Dengarkan perkataan orang tua. Simpelnya begini ya. Kalau pesan moral itu kira-kira hal-hal baik apa yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Oke, karena setiap cerita itu memiliki pesan yang pasti akan disampaikan oleh pembacanya jika pembacanya itu benar-benar mengerti apa yang dibaca, gitu ya, dan pembacanya juga tidak putus-putus, pasti pesannya akan tersampaikan. Baik, untuk lebih dalamnya kita akan membaca teks cerita fantasi. Ibu sudah menyiapkan teks cerita fantasi yaitu
Batu Menangis. Kalian sudah pernah membacanya? Belum. Nah, Batu Menangis ini salah satu contoh dari teks cerita fantasi. Kalian baca dulu ya. Di sana ada cerita Batu Menangis. Sekarang kalian ibu minta baca dulu, lalu menentukan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita Batu Menangis. Nanti kalau sudah selesai kita akan main game, oke? Baik. Silakan dikerjakan ya. Punya sudah tertarik? Oke, kita main game. Sekarang jawabannya juga sudah semua ya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan cerita gitu. Nah, jadi permainannya ini, ibu akan memberikan kalau tidak ada tongkat, kita menggunakan spidol aja. Ibu akan memberikan spidol ini kepada putri Anda. Putri Rebecca ya tadi namanya. Nanti Rebecca memberikan ke depan lalu ke kiri kemudian cara estafet kita nyanyi bareng-bareng. Sebenarnya cuma menggunakan lagu, tapi karena kita sedang dipakai kelas lain, jadi kita nyanyi bersama-sama saja ya. Nah, nanti kalau waktunya ini bilang stop dan spidolnya itu kebetulan kalian dia, berarti dia yang akan menjawab pertanyaan dari ini. Oke, saya mengerti ya. Oke, kita nyanyi lagu apa ya? Balon aja, oke? Ya, yang kalian hafal semua. 1, 2, 3. Oh, kebanyakan berdiri. Yang lebih enak. 1, 2, 3. Aku ada 5. Ayo. Dia lagi gigi. Ya aja. Oke, untuk dia sebutkan tema dari cerita Batu Menangis. Angkeu apa tuh? Angkeu kakak. Benar tidak jawabannya? Benar ibu. Oke, jangan ya. Kita saja. Rupa-rupa warnanya. Coba sebutkan apa ya? Tokoh-tokohan dalam Batu Menangis. Ada ibu. Ibu. Anaknya itu baik. Baik. Lalu ada anak. Anaknya siapa itu? Anaknya namanya si gadis. Ya si gadis. Namanya si gadis. Dia ini lembut hatinya tapi cengeng. Lalu ada pangeran. Ya. Pangeran. Ya. Sudah. Sudah itu. Oke, kamu pilih yang benar? Salah bu. Salah. Ya gadis ya. Gadis apa jadi dia mengatakan tadi apa? Ya. Yang mengatakan gadis itu bu sombong sifatnya. Ya. Jadi di mana siapa keliru katanya gadis cengeng dan penyayang padahal gadis membuatnya sombong. Oke, 1, 2, 3. Cita-cita di dinding, diam-diam merayap. Sekarang kita akan dulu semuanya. Setelah dulu kita semuanya. Oke, kalian sudah memahami mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat dari teks cerita fantasi dan juga kalian sudah membaca salah satu contoh dari teks cerita fantasi yang berjudul Batu Menangis. Oke. Ibu sangat senang pada kalian harus beraktivitas untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup, ibu minta siapa yang bisa menyebutkan ada 6 unsur intrinsik yang terdapat dalam teks cerita fantasi, siapa yang bisa menyebut ini? Rebecca, berani? Ya, coba. Tema, halus, berpandang, dan perempuan, Oke, makasih. Berarti ya. Ayo, apa benar ya? Kalau saya kan benar ya, benar apa aja? Tema. Jadi ada 7. Kalau di PowerPoint kan PowerPoint ada 7, tapi di catatan tadi ada 6. Tidak apa ya? Ya, makanya memang ada 7. Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Coba perhatikan dulu ya. Silakan kalian membaca satu teks cerita fantasi yang kalian sukai di rumah. Nah, boleh tentang cerita apa saja. Kemudian kalian tentukan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada teks cerita fantasi. Oke? Nah, kalian ditanyakan mengenai tugasnya? Ya, dikumpulkannya kapan ibu? Dikumpulkannya kita berbagi pada hari apa ya? Hari Selasa depan. Sudah berarti waktu mulai baca seminggu dan untuk intrinsiknya cukup ya. Seminggu untuk baca seminggu depan. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ibu. Cukup. Oke, kalau cukup, ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jika diawali dengan doa, kita juga mengakhiri dengan doa. Silakan ketua kelas. Amin.
materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalian juga bisa menemukan solusi kritik pada cerita fantasi dan Ibu tolong tugasnya dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Nanti saya kumpulkan. Minggu depan kita kumpulkan dan akan kita bahas bersama-sama. Oke? Oke. Baik, Bu Akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih ya. Irfan, tolong bawa laptop Ibu ke kantor ya.